Bismillahirrahmanirrahim. Fassaral hanafiyyatu abiri sabilin. Fassara was menafsiri sapa al hanafiyatu bangsa madhab Hanafi abiri sabilin ing lafat abiri sabil. Ditafsiri apa? Bi annal murada, bahwa yang dimaksudkan biha dengan abiri sabil iku al musafiru musafir. Alladzi rupane musafir la yajitu kang ora nemu sapa musafir almaa ing banyu kai wudu kai mandi besar kai mandi jinabat gak ana banyu. Fa innahu satuhune musafir kang kaya mengkono mau iku yatayammamu tayammumu sapa musafir. Wa yusolli lan sholata sapa musafir. Wa qad ikhtara lan teman-teman wis milih sapa At-Tabari, Imam At-Tabari milih al-qaul al-awwal ing pendapat yang pertama. Yang dimaksud pendapat pertama apa? Ojo nyedek-nyedek sholat. Enggak boleh dulu itu mabuk mendekati sholat. Nah Imam Syafi'i ojo mlebu masjid. Wa huwa utawi makna atau qaul yang pertama iku al-zahiru, makna kang zahir. Al-mutabadiru, makna yang langsung tertangkap akal. Li'anna lafdho, krono setuhune lafaz, idza daro nalika muter-muter opo lafad berputar, bainal haqiqah antara makna hakiki wal majaz dan makna majazi, ada kemungkinan makna hakiki, ada kemungkinan makna majazi, kana mongko ono opo hamluhu membawa memahami lafaz tersebut alal hakikati kepada makna yang hakiki iku aula lebih utama daripada ditafsir-tafsir dimaknai majazi. Baru kalau enggak mungkin dimaknai hakiki, ya harus ditakwil dengan makna majazi. Kalimat presiden langsung turun. Itu belum tentu presiden turun di wilayah itu. Bisa jadi ada yang maksud itu keputusan presiden. Tidak cukup ditangani menteri tapi harus oleh presiden. Presiden menanganinya cukup dari istana. Kirim, itu namanya presiden turun tangan. Ya, bukan turun tangan, ini tangannya dituruni. Monggo Pak Presiden silahkan turun tangan. Oh sudah, malah konyol ya. Wa yu'ayyidu dan menguatkan zalika ing mengkono-mengkono makna mendekati sholat bukan mendekati masjid. Apa yang menguatkan ma barang warada kang tumeka apa ma fi sababin nuzul tentang asbabun nuzul. Qala dawuh sapa Rasyid Ridho fi tafsiril Mannar ing dalam kitab Tafsirul Mannar. Wal muradu bis salat haqiqatuha. Yang dimaksud jangan mendekati salat adalah yo makna sebenarnya salat itu. Maksudnya ojo mabuk mendekati waktu salat, bukan tempatnya salat. La maudhi'uha, bukan masjid tempatnya salat.
bukan masjid tempatnya sholat. Wa huwa utai tempatnya sholat, iku al-masajidu masjid-masjid. Kama qala Syafi'iyah, sebagaimana dikatakan oleh ulama madhab Syafi'i. Wan nahyu an qurbaniha duna mutlaqil ityani biha la yadullu ala iradatil masjid. Larangan mendekati sholat bukan larangan secara mutlak, mendatanginya la yadullu, hal itu tidaklah menunjukkan ala iradatil masjid, tidak menunjukkan atas makna, atas menghendaki lafaz masjid. Tidak menunjukkan yang dimaksud itu masjid. Idzin nahyu an qurbanil amal ma'rufun fi kalamil Arab. Karena larangan mendekati amal perbuatan itu juga sudah dikenal dalam bahasa Arab. Wa fit tanzil, tersebut dalam Quran, khosatan khusus, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Ternyata kalimat dekat itu tidak harus dikonotasikan dekat dengan tempat fisik. Zina pun kalimatnya juga pakai kalimat jangan mendekati zina. Kemarin itu begini loh. Madhab Syafi'i, wala taqrabus salat wa antum sukaro. Imam Syafi'i memahaminya, jangan kalian mendekati tempatnya salat alias masjid ketika kamu masih mabuk. As-salat itu menurut Syafi'i tempatnya salat, masjid. Alasannya Imam Syafi'i, kalimat fi'ilnya itu lo jangan mendekati. Nah kalau jangan mendekati, kata-kata dekat itu terkait dengan tempat fisik, bukan terkait dengan perbuatan. Kalau dimaknai la taqrabus salat, jangan kamu mendekati salat. Lah mosok salat itu fi'ilnya mendekati, menjauhi. Perbuatan mendekati, menjauhi itu terkait dengan tempat, bukan terkait dengan pekerjaan. Sehingga menurut Imam Syafi'i la taqrabus salat, karena ada kalimat jangan mendekati, lah kata-kata dekat jauh itu terkait dengan tempat, bukan pekerjaan. Maka tafsir ayat itu menurut Syafi'i, jangan kalian mendekati tempatnya salat. Lalu Hanafi atau Al-Mannar menjawab, ada juga sih di Quran istilah dekat, jangan mendekati terkait dengan perbuatan. Enggak harus terkait dengan tempat. Contoh la taqrabuz zina. Jangan kalian dekat zina. Itu pakai kalimat dekat juga. Quran mengatakan dekat enggak harus terkait dengan tempat. Bisa juga dekat itu terkait dengan perbuatan. Lalu kalau kami dari Syafi'i menjawab, makna asli yang hakiki dekat itu terkait dengan tempat. Kalau terdekat itu terkait dengan perbuatan, itu makna majazi. Nah, selagi masih mungkin pakai makna hakiki, maka sebaiknya makna hakiki yang dipakai, bukan makna majazi. La taqrabuz zina itu pakai makna majazi. Zina fiilnya pakai dekat. Padahal maksudnya jangan melakukan apa-apa yang itu membawa kamu kepada zina, berpacaran dan segala macamnya. La taqrabu bimakna jangan melakukan ini yang itu nanti menghantarkan kamu ke zina. Jadi kalau mereka membuat kaidah sebaiknya lafaz itu dipakai yang hakiki dulu, jangan dimaknai secara yang majazi.
lafadz hakikinya dekat itu terkait dengan tempat, bukan terkait dengan perbuatan. Perkara di Quran ada la taqrabu zina, itu pakai makna majazi. Menyerupakan zina kayak lokasi, tempat, lalu fi'ilnya pakai jangan mendekati zina. Kalau soal debat yang kuat mana, yang lemah mana, ya tetap imbang-imbang, Mas. Enggak bisa lah tuh lalu kita simpulkan dalam hal ini Imam Syafi'i lemah. Ya. Enggak bisa. Wan nahyu 'anil amal bihadhihi sighah, larangan melakukan perbuatan dengan format bahasa seperti ini, jangan mendekati zina. Maksudnya an-nahyu an muqaddimatihi, larangan melakukan sesuatu yang itu menjadi muqaddimahnya zina, pacaran, gendaan. Wa thamratul khilafi bainal fariqain tadharu fi hukmin syar'i. Buah dari perbedaan antara dua kelompok itu akan muncul di dalam hukum syar'i. Wa huwa, hukum syar'i tersebut adalah hal yahillu lil junub dukhulul masjid, halalkah bagi orang jinabat masuk, halalkah bagi orang jinabat masuk masjid. Yang memaknai abiri sabilin itu musafir, enggak terkait larangan orang jinabat masuk masjid. Yang memaknai abiri sabilin itu lewat masuk masjid hanya lewat saja, berarti bagi orang jinabat yang meneng suwe di masjid haram. Gara-gara beda tafsir abiri sabilin itu lewat di masjid bagi junub atau orang yang lagi musafir. Ya. Fa'alar ra'yil awal la yakunu fil ayati nassun alal hurmah. Berdasarkan pendapat pertama, maka di dalam ayat ini tidak ada nas tentang haramnya orang jinabat berdiam diri di masjid. Kalaupun difatwakan haram, tidak berdasar ayat ini, tapi berdasar hadis. Wa innama tasbutul hurmah, akan tetapi ditetapkan haramnya berdiam di masjid bis sunnatil mutahharah, berdasarkan sunnah Kanjeng Nabi yang suci. Kaqauli, seperti sabdanya sallallahu alaihi wasallam, fa inni la uhillul masjida li junubin wala haid. Sungguh aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang jinabat maupun orang yang sedang haid. Nah, maksud Nabi aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang jinabat, orang yang haid, itu tidak menghalalkan ibadah yang biasanya dilakukan di masjid kayak sholat, iktikaf, atau tidak dihalalkan berdiam diri di masjid. Kalau yang dimaksud itu tidak aku halalkan masjid, tidak boleh berdiam diri iktikaf di masjid, maka orang jinabat dilarang berdiam diri di masjid, tapi enggak dilarang sholat kalau itu di luar masjid. Karena larangan ini menyangkut haram berdiam diri di masjid. Ya. Kalau yang dimaksud itu melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan di masjid, sholat, maka orang haid, orang jinabat enggak boleh sholat, baik di masjid maupun di luar masjid, tapi enggak haram iktikaf. Itu loh, penafsirannya gitu ya. Kalau Maliki boleh berdiam diri di masjid bagi yang haid. Mbak-mbak kalau haid tetap ngaji. Tapi
asalkan aman, nggak sampai netes-netes. Itu. Madhab Maliki. Kalau madhab Syafi'i ya tetap nggak boleh. Apa Imam Syafi'i yang melarang itikaf di masjid lalu membolehkan sholat bagi yang haid? Nggak boleh, tapi dalilnya pakai dalil yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ojo konyol. Saya tidak halalkan masjid bagi orang jinabat maupun orang haid. Ada pembangunan, sama diminta, monggo Bu bantu. Saya nggak boleh bantu, kami lagi haid. Ini dalilnya, saya tidak menghalalkan masjid bagi orang haid. Itu wong konyol. Bloon tenan. Wong haid, jinabat nggak gelem bayar urunan bangunan masjid. Dalilnya dada iki. Saya tidak menghalalkan masjid bagi yang jinabat dan haid. Terus enggak gelem urunan. Wa 'ala ar-ra'yi tsani takunul ayatu nassan fi hurmati dukhulil junub lil masjid. Berdasar pendapat kedua, jadilah ayat ini nas tentang haramnya masuk masjid bagi orang yang lagi jinabat, ya. Illa kecuali fi halatil ubur, sekedar lewat doang, lewat tok. Fa innahu yajuzu lahu an ya'bur. Sungguh boleh bagi orang yang jinabat sekedar lewat. Tuna an yamkus, tanpa berdiam di diri, enggak usah tetenguk, ya. Al-hukmu tsani ma hiyal asbab al-mubihatu lit-tayammum. Apa saja sebab-sebab faktor yang membolehkan bertayammum. Dzakaratil ayatul karimatu asbabat tayammum. Ayat yang mulia ini menyebutkan faktor-faktor sebab-sebab dibolehkannya bertayammum. Wahya arba'atun, sebab-sebab itu ada 4. Al-marad, pertama sakit. As-safar, kedua karena musafir. Al-maji' minal ghaid, ketika baru datang dari toilet. Mulamasatun nisa, karena menyentuh perempuan. Fas-safar yubihut tayammum inda adamil ma. Sedang musafir itu membolehkan tayammum ketika tidak mendapatkan air. Wal marad ayyang kana nau'uh, sakit apapun jenis sakit itu, mubihun lit tayammum, membolehkan orang bertayammum. Inda adamil ma, ketika tidak mendapatkan air. Wa kadzalika mulamasatun nisa, demikian pula habis menyentuh perempuan. Wal maji'u minal ghaid, dan habis buang air. Inda adamil ma, ketika tidak mendapatkan air. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Fahadzal qaidu raji'un ilal kulli. Qaid yang mana? Jika kamu tidak mendapatkan air, itu merujuk kepada semua. Musafir tetap wajib wudu. Boleh tayamum musafir kalau enggak mendapatkan air. Orang sakit sekiranya enggak uzur, ya tetap wajib wudu, kecuali enggak mendapatkan air. Orang habis jima, waya mandi besar, ya tetap pakai mandi besar, kecuali enggak mendapatkan air. Jadi qaid kalimat falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapatkan air, qaid ini berlaku untuk 4 tadi semua. Paham ya?
Fal ghalib fil musafir dilanjutkan besok. Langsung komat Al-Fatihah.